Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Arifin. Kali ini saya akan membahas tentang pemetaan KI dan KD dan RPP untuk SD atau MI kurikulum 13 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa di-share ke teman-temannya, kemudian di-subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya supaya dapat informasi baru di kami. Nah, untuk kali ini Bapak Ibu nanti setelah kami paparkan, ini hanya untuk kelas 1 ya. Ini sementara ini untuk kelas 1 dan besok kelas 2, kelas 3 dan sampai di kelas 6 untuk yang SD ya. Setelah itu baru yang SMP. Nah, untuk SD ini kami tampilkan yang kelas 1 ya. Pertama pemetaan dulu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan WA saya untuk mendapatkan pemetaan maupun RPP untuk tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Tahun pelajaran 21-22 ya. Yang pertama pemetaan KI dan KD. Jadi pemetaan KI dan KD itu bertujuan untuk memudahkan guru dalam menyusun RPP ya. Karena sudah dipetakan. Nah, kemudian materinya sudah dipetakan, KI KD-nya, temanya sudah dipetakan, subtemanya sudah dipetakan, pokok bahasanya sudah dipetakan, sehingga di dalam menyusun RPP nanti juga tidak ada kesulitan. Nah, dan pemetaan ini juga digunakan sebagai dasar untuk perancangan kegiatan penilaian harian per tema maupun per semester. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu perlu adanya pemetaan KI dan KD supaya memudahkan kerja Bapak dan Ibu, terutama di dalam penyusunan RPP, yaitu yang pemetaan. Kemudian untuk RPP ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Ya. Karena RPP itu Bapak Ibu guru merasa berat karena begitu panjang ya, banyak di dalam menyusun RPP. Nah, karena itu Bapak Menteri sekarang penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip 3 ya, efisien, efektif dan berorientasi pada siswa. Efisien artinya tidak berdele-dele ya, tidak terlalu banyak. Nah, kemudian mudah dipahami, efektif, kemudian berorientasi pada siswa. Adapun komponen yang wajib ada dalam RPP itu ada 3, yaitu yang penting ada tujuannya, yang kedua ada langkah-langkah kegiatannya dalam pembelajaran, dan yang terakhir adanya penilaian pembelajaran, asesmen ya, ada penilaian pembelajaran. Dan 3 poin ini yang ada. Kalau yang lain-lain mau ditambah silakan, yang penting ada 3 ya. Oke. Nah, guru itu diberi kebebasan untuk memilih dan membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP. Jadi format RPP silakan mau dibuat seperti apa, yang penting tidak berdele-dele, efektif, efisien. 1 lembar cukup ya, tidak usah sampai berlembar-lembar, 1 lembar cukup. Yang penting ada 3 tadi, ada tujuannya, ada langkah-langkahnya, ada penilaiannya ya. Mau ditambah seperti apa silakan, format RPP ini tidak baku menurut seleranya Bapak. Nah, ada 3 komponen inti di sini ya. Nah, komponen ini bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Ya. Jadi tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkahnya atau kegiatan pembelajaran, dan ada asesmen atau penilaiannya. Ya. Sehingga
guru apabila tidak masuk itu yang menggantikan itu tahu dengan mudah karena RPP-nya simpel, cukup satu halaman simpel, jadi yang menggantikan itu tidak bingung. Oh, tujuannya ini langkah-langkahnya seperti penilaiannya seperti ini. Oh ya, oke, paham. Nah, baru menggantikan ya, bagi guru yang tidak bisa masuk. Nah, kemudian penulisan RPP ini dilakukan tadi dengan efisien, efektif, sehingga guru memiliki waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan, mengevaluasi dalam proses pembelajaran itu sendiri. Ya. Oke. Nah, karena itu perlu adanya kehadiran daripada KKG atau MGMP dan individu guru secara bebas dapat memilih ya. Kemudian membuat atau menggunakan dan mengembangkan format RPP secara mandiri yang berorientasi pada keberhasilan siswa. Ya. Jadi lebih efektif juga kalau guru itu berkumpul membahas tentang perangkat pembelajaran. Salah satunya adalah pemetaan KIDP dan RPP-nya, baik itu MGMP maupun KKG. Ya. Kalau MGMP kan tingkat SMP, SMA, SMK. Kemudian kalau KKG tingkat TK maupun SD. Adapun RPP yang telah dibuat itu dapat digunakan pula disesuaikan dengan ketentuan tersebut tadi. Ya. Jadi Pak, saya sudah terlanjur membuat RPP yang banyak itu. Tidak apa-apa, digunakan saja ya, tidak ada yang tidak digunakan, silakan digunakan, menyesuaikan ya, karena di RPP yang lama itu juga ada tujuannya, ada langkah-langkahnya, ada alat penilaiannya sama, tapi tidak simpel ya, terlalu panjang. Sekarang ini diringkas supaya praktis dan mudah dipahami, utamanya bagi guru itu sendiri. Nah, kemudian tema yang ada di kelas 1 ya, di kelas 1 di kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tema 1 itu tentang diri. Kemudian tema 2 itu tentang kegemaranku. Tema 3 itu kegiatan. Tema 4 keluargaku. Tema 5 itu pengalamanku. Nah, tema 6 lingkungan bersih, sehat, dan asri. Tema 7 ini adalah benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Tema 8 peristiwa alam. Nah, oke. Ini tema-tema. Karena dari tema ini maka dibuatlah pemetaan ya. Di tema 1 diriku ini dibuat pemetaan menjadi tema, menjadi subtema, kemudian dari subtema dirinci lagi mengenai pokok bahasan 1, pokok bahasan 2 dan seterusnya ya, melihat buku siswa maupun buku guru. Oke. Nah, sekarang masuk pemetaan ya. Untuk pemetaan ini pemetaan katakanlah kelas 1 tema 1 ya. Nah, ini ada muatan pelajarannya, ada kompetensi dasarnya, tema 1, subtema 1, kemudian pokok bahasan 1, pokok suara 2, pokok bahasan 2. Contoh PPKN 1.1 ya, menghargai gambar bintang, segi 5, rantai, pohon, dan seterusnya. Ini jatuh pada subtema 1, yaitu pokok bahasan 1 dan pokok bahasan 3, pokok bahasan 6, pokok bahasan 1, pokok bahasan. Nah, dan subtema 3 pokok bahasan 1 dan pokok bahasan. Berarti ini ada 7 pokok bahasan. Ini sudah dipetakan ya. Nah, ini tema 1, ini yang tema 2, ini yang tema 3, yang tema 4. Nah, jadi sudah lengkap Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengunduh nanti ya untuk pemetaan tema 1 sampai
tema 4, kemudian yang semester 2 yaitu sama ya, tema 5 sampai tema 8 daftar. Nah, kemudian masuk ke contoh RPP-nya ya. Ada RPP secara daring ya, secara daring, ini tema daring. Ada RPP yang tatap muka. Nah, silakan nanti pilih yang daring apa yang tatap muka. Kalau daring tidak ada. Nah, Bapak Ibu, untuk RPP ini contohnya umpama aja ada tujuannya ya, sudah ada tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi. Ada langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, kemudian ada alat penilaiannya. Ada alat penilaiannya. Penilaian atau asesmen. Nah, berarti sudah ada 3 komponen tadi. Ya. Nah, sedangkan yang lain boleh diisi, boleh tidak. Relatif ya, terserah gurunya. Nah, diberi identitasnya terserah Bapak ya. Nama sekolahnya, kelas semester berapa, temanya, tema berapa, subtemanya berapa, pembelajaran berapa. Nah, lalu alokasinya 1 hari. Nah, pembelajaran 1, pembelajaran 2. Nah, ini melihat pada buku siswa maupun buku guru. Nah, baru dirumuskan tujuannya. Nah, ini kan tujuannya, ini sudah ada, mau dibuat tidak seperti ini boleh menurut apa yang Bapak Ibu kehendaki. Langkah-langkahnya, nah kegiatannya ini silakan ya, ada langkah-langkahnya. Kalau mau pakai ini silakan, mau dikembangkan silakan. Ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Ya. Kemudian ada penilaian. Penilaiannya juga terserah Bapak. Ini sudah jadi, mau dipakai silakan. Ini diambil dari yang sudah dihimpun oleh Dikdasmen ya, sudah diambil sama data Dikdasmen, sudah diinventarisir. Bapak Ibu tinggal cara mengunduh bagaimana, Bapak Ibu itu nanti saya ajar caranya ya. Misalnya ya, itu Bapak dan Ibu untuk pembuatan KI dan KD lengkap sudah dari tema 1 sampai tema 8. Dari pemetaannya maupun RPP-nya sudah lengkap, baik pemetaannya maupun RPP-nya ini sudah lengkap. Nah, nanti silakan Bapak Ibu gunakan ya. Oke, itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak sulit-sulit membuat pemetaan, tidak sulit-sulit membuat RPP, tetapi Bapak dan Ibu bisa fokus mengajar, persiapan mengajar di kelas masing-masing, lebih fokus ya. Karena tugas guru itu banyak, tidak hanya ini saja, tapi guru banyak. Karena itu kita sudah disiapkan pemetaannya, disiapkan RPP-nya yang ada di data Dikdasmen. Itu saya kira dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.